Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inaya Putra Utami, NPM 202314500700. Saya ingin mereview materi mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Materi pertama yaitu Manusia, Keragaman, dan Kesetaraan. Keragaman berasal dari kata ragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keragaman merupakan tingkah laku, macam jenis, lagu, warna, dan laras atau tata bahasa. Jadi keberagaman menunjukkan bahwa adanya keberadaan lebih dari satu itu bahkan tidak bisa disamakan. Nah, keberagaman di negara Indonesia dapat dilihat dari aspek geografis, etnis, sosiokultural, dan agama. Lalu kemudian yang kedua ada kesetaraan. Kesetaraan lebih mengacu pada bagaimana perbedaan yang ada harus hidup dan selaras, tanpa harus meninggalkan identitas yang ada pada masing-masing individu tersebut. Kesetaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sederajat, yang artinya sama tingkatan atau persamaan antara martabat, tingkatan, golongan, serta gelar yang diberikan oleh individu tersebut. Lalu materi selanjutnya ada kemajemukan dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya bangsa. Yang pertama, kemajemukan sebagai kekayaan sosial budaya bangsa. Kemajemukan adalah karakteristik bangsa Indonesia. Jadi kemajemukan dapat diartikan dengan beraneka ragam atau banyaknya kelompok dalam suatu wilayah yang membuat masyarakat akan terbagi berdasarkan golongannya. Nah, kemajemukan merupakan kekayaan bangsa. Majemuk artinya jamak dan beragam. Nah, kemajemukan dalam suatu bangsa itu dapat dilihat dari ras, agama, golongan, tingkat ekonomi, dan gender. Maka dari keragaman tersebutlah melahirkan masyarakat yang majemuk. Kemudian, selain kemajemukan sebagai karakteristik bangsa Indonesia, karakteristik yang lainnya yaitu yang pertama ada posisi silang. Indonesia terletak di antara dua benua, benua Australia dan benua Asia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena posisi silang ini, negara Indonesia menjadi tempat pertemuan dari berbagai budaya dari negara lainnya. Sehingga hal ini tentunya melahirkan budaya baru yang masuk ke dalam negara Indonesia. Lalu kemudian karakteristik yang kedua yaitu jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 282 juta jiwa yang berpotensi besar menjadi pengadaan tenaga besar. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu jumlah pulau yang banyak. Negara Indonesia memiliki pulau yang berjumlah sekitar 17.000 pulau. Lalu yang kedua ada kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya bangsa. Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetaraan artinya sama tingkatan. Dengan kata lain, kesetaraan ini menunjukkan adanya kedudukan yang sama, yaitu tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lainnya. Sikap tidak menghargai kesetaraan dapat menimbulkan disintegrasi sosial atau konflik sosial. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus menghargai kesetaraan. Hal itu kesetaraan perlu ditumbuhkan karena yang pertama, kesetaraan dapat memperkuat posisi masyarakat dalam pembangunan. Lalu yang kedua, kesetaraan dapat menjadi upaya untuk mengintegrasikan potensi yang ada di masyarakat. Perlu diingat, kesetaraan dapat menyebabkan perubahan sosial budaya bangsa. Faktor-faktornya yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor pertama yaitu faktor internal. Nah, faktor internal itu yang pertama ada difusi atau penyebaran kebudayaan, yang kedua ada penetrasi atau masuknya kebudayaan baru secara paksa, lalu yang ketiga ada invasi atau masuknya kebudayaan baru dengan penjajahan. Kemudian ada faktor kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu terdiri dari yang pertama ada inovasi atau pembaruan, lalu yang kedua ada discovery atau penemuan, lalu yang terakhir ada enkulturasi atau penyesuaian. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai problematika keragaman dan kesetaraan
serta solusinya dalam kehidupan dan struktur peranata sosial. Yang pertama ada problematika keragaman serta solusinya dalam kehidupan. Keragaman tidak selalu menciptakan keunikan, keindahan, serta kebanggaan. Akan tetapi, keragaman dapat berpotensi buruk bagi kehidupan suatu bangsa. Nah, contoh-contoh problematikanya yaitu yang pertama, pertentangan antar budaya, yang kedua, segmentasi kelompok, lalu yang ketiga, adanya dominasi kelompok. Nah, keragaman pada suatu masyarakat tentunya dapat sering menimbulkan terjadinya konflik. Tentu saja potensi tersebut dapat melemahkan gerak kehidupan masyarakat. Nah, solusi problematika kehidupan dalam keragaman kehidupan masyarakat yaitu yang pertama mencerminkan sikap toleransi, yang kedua menghilangkan sikap supremasi golongan, lalu yang ketiga melakukan komunikasi lintas budaya. Lalu yang kedua ada problematika kesetaraan serta solusinya dalam kehidupan. Kesetaraan merupakan suatu sikap untuk mengakui adanya suatu persamaan derajat, hak, dan kewajiban sebagai sesama manusia. Contoh-contoh problematika kesetaraan dalam kehidupan yaitu yang pertama, diskriminasi etnis, yang kedua, perbedaan gender, lalu yang ketiga ada keragaman budaya. Dari beberapa problematika tersebut, tentunya dapat berpotensi besar menimbulkan gerak kehidupan masyarakat. Nah, solusi problematika kesetaraan dalam kehidupan yaitu yang pertama yaitu memberikan gaji yang sama antara perempuan dan laki-laki, lalu yang kedua memberikan jenjang karir yang sama, lalu yang ketiga melibatkan perempuan dalam mengambil keputusan. Lalu materi selanjutnya ada struktur peranata sosial. Nah, struktur peranata sosial ini ada nilai, norma, dan lembaga sosial. Yang pertama ada nilai. Nilai merupakan suatu prinsip atau keyakinan yang dianggap penting oleh suatu masyarakat yang memandu suatu tindakan atau keputusan. Lalu yang kedua ada norma. Norma merupakan suatu aturan atau pedoman yang mengatur suatu perilaku individu dalam masyarakat serta membantu dan menjaga keteraturan sosial. Lalu yang terakhir ada lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan suatu organisasi atau sistem yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, dan agama. Materi selanjutnya ada hukum dan keadilan. Yang pertama hukum. Hukum memiliki karakteristik. Karakteristik hukum yaitu diantaranya yang pertama, adanya perintah atau larangan. Hal tersebut artinya yaitu sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh suatu masyarakat. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu sifatnya memaksa. Artinya suatu individu wajib mematuhi hukum yang berlaku tanpa adanya pengecualian. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu terdapat sanksi. Artinya hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian hukum memiliki jenis-jenis. Jenis-jenis hukum yaitu yang pertama hukum adat, yang kedua hukum privat, yang ketiga hukum publik, lalu yang terakhir hukum pidana. Hukum memiliki fungsi. Fungsi-fungsi hukum yaitu diantaranya yang pertama, mengatur interaksi manusia di dalam suatu masyarakat. Lalu yang kedua, mengupayakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Lalu yang terakhir, sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. Kemudian selanjutnya ada keadilan. Keadilan merupakan pengakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Pengakuan atas hak hidup individu harus diimbangi melalui kerja keras tanpa merugikan orang lain. Karena orang lain memiliki hak yang sama terhadap kita. Selanjutnya ada macam-macam keadilan. Yang pertama, keadilan legal.
atau keadilan moral, lalu yang kedua ada keadilan distributif. Keadilan tentunya memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri keadilan yaitu diantaranya yang pertama, tidak memihak, yang kedua layak dan wajar, lalu yang terakhir benar secara moral.